lahir di mana? Karena gini, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu sampai sekarang dilestarikan, bahkan didirikan gereja di Bethlehem sana ya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem, di Migdal Eder. Nah sekarang fakta sejarah tentang Nabi Isamu di mana? Lahir di bawah pohon kurma, pohon kurmanya di negara mana? Di mana terus dalam kitabmu di Bethlehem tadi? Kamu bilang di Bethlehem. Di mana di Bethlehem? Palestina, Mbak, di Palestina. Di Palestina di mana tertulis? Di Palestina di Bethlehem, Mbak. Saya nggak jelas, Mbak. Di mana tertulis di Palestina di Bethlehem? Logika ya, Mbak ya, logika ya. Enggak, bentar dulu. Sekarang tunjukkan di mana di Bethlehem di Palestina. Karena ini kan, karena kamu harus terima konsekuensi logis. Kalau kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, konsekuensi logisnya ada dua di antara kitab ini, yang satu benar dan satu salah, menuliskan tentang Nabi Isa atau Yesus Kristus. Kalau kamu samakan, harus terima konsekuensi logisnya, saudariku. Nah sekarang, di mana Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, di negara mana? Negara apa? Palestina, Mbak. Palestina. Di mana tertulis dalam kitabmu di Palestina? Palestina di Bethlehem. Iya, di mana Palestina Bethlehem? Di mana? Itu lagi dicari, Itu lagi dicari, Nggak, Mbak. Sekarang tunggu sampai dapat dulu. Pikir secara logika. Iya, secara logika kita memang harus berdasarkan fakta sejarah. Kita tracing berdasarkan fakta sejarah. Siapa yang benar menuliskan tentang kisah Tuhan Yesus Kristus atau yang kamu sebut Nabi Isa? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Nah, di mana di situ dia tertulis lahir di Bethlehem Palestina? Di Quran surat Maryam. Di mana di situ dia lahir di Palestina di Bethlehem? Di Quran surat Maryam. Di mana tertulisnya? Nih, di mana tertulisnya? Coba tunjukkan dulu ke layar. Ada nggak di situ Bethlehem atau Palestina? Ini loh Mbak Simba, kalau ngomong dia lahir di Palestina di Bethlehem, dalilnya tertulis di situ gak secara letterlux? Ada. Oh ada, secara tertulis jelas dia lahir di Bethlehem di Palestina. Ada nggak? Mbak. Yang tadi. Nah ini, Mbak. Sini ya, Mbak. Maka dia Jibril berseru kepadanya. Bisa tunjukkan dulu. Bisa tunjukkan nggak datanya? Oke. Lihat nggak sih, Mbak? Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Maryam tadi. Nih Kak. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini kan Pak, ini kan Mbak, ada Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Nah tulisan itunya mana? Palestina Bethlehemnya? Dia lahir di Palestina di Bethlehem. Ada nggak? Kita cari dulu. Percuma Mbak, dicari nggak bakal ada. Ada. Bukan Ya udah silakan tunjukkan di mana. Kita logika ya. Bahwa Kenapa Nabi Isa orang tua Isa tunjukkan dulu, Mbak. namanya sama. Dan dan tadi jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Maryam. Mbak, bentar, sabar. Ini belum ke Siti Maryam loh. Siti Maryam itu bukan Bunda Maria. Nanti kita lihat berdasarkan fakta sejarahnya juga dalam Quranmu dan Alkitab ya. Jangan ke situ dulu. Ini yang baru satu ini dulu selesaikan ya. Di mana tertulis bahwa Nabi Isamu lahir di Bethlehem Palestina? Kan tadi udah dilihat, Mbak. Di mana tadi? Di Maryam berapa?
Tadi kan saya Maryam bilangnya berapa di tadi? bawah pohon kurma. Dan itu Maryam berapa saya tadi? Di Palestina di Bethlehem. Maryam berapa? Maryam ayat 23 sampai 26. Boleh lihat. Maryam 23 aja lihat Mbak, di 23 aja itu ada Oke. Maryam ya. Maryam 23. Saya tunjukkan di layar ya. Itu sebentar. Dari Palestina. Maryam 23 ya. Di mana di situ tertulis Bunda Maria di mana di situ tertulis Siti Maryam melahirkan di Palestina atau Bethlehem? Oh iya. Tunggu. Sabar, mohon bersabar. Itu kan baru yang di pohon kurmanya ya Mbak ya. Cuman kan tadi saya pertama bilang Palestina, Bethlehem di bawah pohon kurma, benar kan Mbak? Di sana di Iya, Al-Quran di mana? ada di bawah pohon kurma, benar kan? Di ayat berapa ada Palestina dan Iya. Bethlehem? Dicari dulu itu adanya di ayat berapa? Tunggu Ya, sebentar ya. dicari silakan. Ini HP saya ngomong ya. Logikanya aja ya Mbak ya, masa ada? Secara kebetulan ya Mbak ya, itu nama orang tuanya Mbak, sama. bentar dulu. Enggak sama, Bunda Maria bukan Siti Maryam ya. Yang satu ini selesaikan dulu Mbak. Siti Iya, Maryam itu itu lagi bukan dicari, Bunda Maria. Itu dia lagi dicari. Nanti kalau ada udah saya Aduh, kasih sampai tahu. kapan kita nunggunya Kakak? Ya makanya kita ke topik selanjutnya ya Mbak ya, selagi itu dicari gitu. Kata Mbak Nggak kan ketemu? tadi Maria itu ayahnya Eli ya? Eli. Sedangkan Siti Maryammu ayahnya adalah Imran. Iya, Eli Imran. Eli Imran namanya Mbak. Eli Imran. Ali Imran. Eli Imran. Ali Imran, Mbak. Ali Imran. Iya, itu namanya, Mbak. Loh, Bunda Maria ayahnya bukan Eli Imran, tapi Eli, nggak ada Imrannya. Kelanjutannya Eli Imran. Ya, Di mana tertulis bahwa ayahnya Siti Maryam itu Eli Imran? Ini Mbak. Tadi yang di Bethlehem ya Mbak ya, di surat Ali Imran ayat dari ayat 33 surat Maryam 16. Bentar ya Mbak. Iya. Surat Maryam ayat 33. Iya, Maryam 33. Nih saya jelasin dikit ya Mbak. Palestina lu. Mbak, dengerin saya ngomong ya. Iya, boleh. Buah korma itu dia berbuah itu pada musim semi Mbak. Setelah musim dingin ya, atau di Bethlehem itu ada musim salju juga. Ketika musim salju itu habis, itu baru ada buah korma itu mulai bertumbuh Mbak di musim semi. Sedangkan Yesus itu lahir di musim dingin. Digambarkan di Alkitab itu domba-domba itu ada di salju, di kalangan salju itu. Mereka ada di dalam gua-gua itu Mbak. Iya. Di menara kawanan domba, Di menara kawanan domba. Ya gini. Dan Nah, di mana? Ini entar dulu. ketika musim dingin itu buah korma itu nggak ada. Kalau Makanya di kalau Islam ya, bentar ya Bang ya, kalau di Islam nggak ada yang namanya tidak mungkin gitu. Abang sekarang masalah masih nggak hidup aja bisa langsung mungkin. mati karena ya. Mbak, bukan masalah. Kita ke fakta bukan dulu, masalah. Mbak. Nggak mustahil Itu loh. fakta, Itu kan Mbak. tetap harus Faktanya yang itu namanya Isa fakta. dan Yesus itu. Ya udah tunjukkan dulu Mbak di mana di Bethlehem Palestina Nabi Isa lahir. Nah, Bethlehem. Ya di mana tertulis? Di mana? Ya tadi kan saya sudah katakan kalau dia itu lahirnya di Bethlehem Palestina. Iya, di mana tertulis Nabi Isamu lahir di Bethlehem di Palestina? Mbak Kak. Udah, percuma Ya nggak ada. ampun. Turunin aja, Mikana. Percuma Ya nggak ada takut, jawabannya. takut. Bukan takut. Ya, di mana? Di mana tertulis? Udah dibilang juga. Surat Ali Imran ayat 33. Oke, kita tunjukkan. Ntar lu kalau masuk neraka, pas Aduh, kasihan itu banget. pas nanti hari kiamat lu masuk neraka, tahu gak sih? Nih, Maryam 33 di mana di situ? Tobat. Di mana di situ bahwa Nabi Isa mulai di Palestina Bethlehem? Baca tuh. Coba ini orang juga bodoh, Itu dia nggak baca. tahu nyarinya di mana, Mbak. Saya juga Itu bukan baca.
Berarti kamu yang bohong, kamu masuk neraka, kamu yang masuk neraka, bukan kami. Cari aja di Google. Kok kamu berbohong nih? Kok kamu bertakia sih, Mbak? Kamu bilang kami masuk neraka, kamu yang masuk tapi neraka. kamu pembohong. Coba aja cari. Cuma Tunggu dulu bicara. ya. Ini orang nggak ada ilmunya. Ikut yang disalib itu. Bentar. Saya kasih lihat ya yang Di mana? Di Bilang Palestina, kami di masuk Bethlehem. neraka. Ternyata kamu yang tukang bohong. Bilang ada, bilang nggak ada. Ternyata nggak ada. Baik ada dong. Yang disalib itu di Mbak, tunjukkan dulu di mana di Bethlehem di Palestina. dan Allah Oh, alah, si saja Mbak dengan ini. orang yang mirip Mbak, Adapun mereka yang disalib adalah orang yang Mbak, tidak diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Isa. di mana di Bethlehem di Palestina Nabi Isa lahir. Tunjukkan dulu, Mbak. Jangan bertakia, Mbak. Jangan berbohong kau, Mbak. Ya bentar, Pakai Mbak. bilang orang masuk neraka yang bilang kan segala. Kamu tuh tadi bohong, kan tuh udah bertakia, dibilangin tuh di bohong, masuk bawah neraka kamu. pohon kurma dan itu udah saya liatin loh Di mana tertulis, Mbak, bahwa Nabi Isa lahir di Bethlehem di Palestina? Bentar ya, Mbak ya. Saya itu bukan ahli agama ya, Mbak. Jadi saya Iya, di mana tadi kamu bilang bahwa Nabi Isa Jadi carinya Bentar itu dulu, Mbak. karena Al-Quran itu ayatnya banyak, panjang sekali, Mbak. Iya, di mana tertulis Nabi Isa lahir di Bethlehem di Palestina? Oke, menurut Kok Mbak berani berbohong gitu sih? Kok bertakia udah bilang orang masuk neraka, ternyata dia pembohong. Ya ntar lihat aja tuh di akhir zaman. Iya, kamu yang masuk rokok nanti. Jangan masuk rokok. Walah, Mbak nggak malu. Emang Mbak yakin nggak kalau Mbak itu masuk surga? Mbak, Yakin tunggu dulu, lah. Mbak. Bentar dulu, Mbak. Monjek. Sekarang pertanggungjawabkan di mana Nabi Isa lahir di Bethlehem Palestina. Enggak. Cari. Tunggu dulu, lagi dicari, Mbak. Soalnya saya tuh bukan ahli agama yang Ya udah, cari dulu. tahu, Mbak. Nggak apa-apa. Cari ntar naik lagi. Bentar dulu, Bang Monjek. Ya. Dari tadi kasih jawabannya takut apanya? Apain lagi tinggal dari orang bodoh? Udah tuh, Mbak, sudah. mohon maaf, Mbak. Mbak. Yang di bawah pohon kurma aja Bentar udah dulu, saya lihat. dimit dulu. Bentar dulu, mute dulu, Mbak ya. Mbak, mohon maaf dengan segala hormat. Mbak, kok tebel muka banget ya? Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih takiahnya dan pembohongannya. Aduh, kok tebal muka banget sih, Mbak? Udah bilangin orang masuk neraka, dia bertakia di sini. Aduh, kasihannya kamu, Mbak.